Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Mari kita simak dan dengarkan isi ceramahnya yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Ali Mustafa SPD dan sekaligus yang akan membaca doa kepada beliau. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, siap ya anak. Coba suaranya yang perempuan ini yang menjawab salam dari Pak Ustadz, semoga semakin soleha, tambah cerdas. Kita tes dulu suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini suara yang perempuan aja sudah kayak suara tadi yang pertama waktu kita sama-sama menjawab salam. Luar biasa, nilainya 99. Ini yang laki-laki ini jangan takut, masa kalah sama yang perempuan nanti ini. Coba cek sound dulu, suaranya yang laki-laki menjawab salamnya Pak Ustadz. Semoga semakin soleh, amin. Tambah cerdas, amin. Dan sukses semuanya. Coba, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jeduk ya. Apalagi kalau digabung ini, jawab salam ini laki-laki dan perempuan, mesti Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengarkan doa kita dan mengijabah doa-doa kita. Apalagi di gerimis begini. Mari anak-anak semangat menjawab salam dari Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Semoga semangatnya adik-adik juga menambahkan semangat kita semua yang senantiasa istiqomah hadir ke tempat ini membawa keberkahan. Tentunya yang saya hormati Kepala Sekolah kita Ibu Haja Fauziah beserta jajaran Dewan Guru dan staf, khususnya teman saya Ustadz Abu Muhaimin. Ustadz Muhaimin, Masya Allah, semoga kita semua yang hadir di tempat ini dijadikan amal ibadah, amal jariah oleh Allah yang kelak kita pertanggungjawabkan di hadapannya Kanjeng Nabi, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Adik-adikku yang saya banggakan, mari kita bersyukur pada Allah atas segala nikmatnya. Let's thank to Allah. Kita bersyukur pada Allah Almighty, we given us healthy, yang telah memberikan kesehatan. Nah ini kita tadi mendengar ada saudara kita, teman kita yang sakit. Semoga diganti kebaikan-kebaikan oleh Allah, yang sedang diuji, yang diberikan kesabaran. Nah, kita yang hadir di tempat ini, yang saya lihat wajah-wajahnya adik ini segar-segar, semeringah-seringah pada semangat mendengarkan atau memperingati Isra Mi'raj ini. Masya Allah, semoga ditambahkan kebaikan-kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Oleh karenanya, mari kita bersyukur pada Allah atas segala Allah yang berikan pada kita. Dan yang kedua, berselawat kepada baginda Rasul, Nabi Agung, Nabi yang kita tunggu-tunggu syafaatnya. Siapakah dia? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma. Adik-adik mengingatkan bahwa kalau mendengar namanya Muhammad, mendengar namanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita semua menjawabnya dengan Allahumma sholli alaihi atau shollu alaihi. Ya, coba saya tes dulu. Karena kalau orang pelit atau kamakol disampaikan, tatkala mendengar namaku, kata Kanjeng Nabi, dia tidak meresponnya. Makanya bagi kita umatnya Kanjeng Nabi, kalau kita mendengar
namanya kanjeng Nabi kita merespon dengan jawaban shollu alaihi. Kalau lengkapnya Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, atau singkatnya Allahumma sholli alaihi. Coba Allahumma sholli alaihi, atau singkat lagi shollu alaihi. Pilih yang paling terakhir aja ya. Allahumma sholli ala Muhammad shollu alaihi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, panjangnya. Singkatnya shollu alaihi bisa. Allahumma sholli ala Muhammad shollu alaihi. Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah wa syukurillah. Ini Pak Ustadz diamanahkan menyampaikan motion tema kita, yaitu kita tingkatkan kualitas iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wah, ini top, marko top ini. Tema yang tidak saya terbayangkan, tapi tidak apa-apa, saya berusaha masuk ke sana. Bahwa karena memang sesuai peringatan kita Isra Mi'raj, kalau dikejar dengan our brains, otak kita, akal kita, we cannot think about it. Kita tidak dapat memikirkan itu. Karena kita hanya orang yang beriman saja yang bisa meyakini kejadian Isra Mi'raj. Wong Kanjeng Nabi Muhammad saja waktu menyampaikan pertama kali kepada orang-orang Quraisy, orang-orang jahiliyah, Nabi Muhammad dibilang apa? Botek. Apa botek itu ya? Bohong. Kalau bahasa Maduranya itu liar. Weh, liar bahasa Inggrisnya ya. You are liar. Botek. Botek kata orang-orang. Jangan percaya itu Muhammad itu pembohong, pembotek. Tak mungkin dari disampaikan sama adik tadi. Masya Allah. Dari Masjidil Haram kemana? Ke Masjidil Aqsa. Adik-adik yang saya banggakan, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ini di waktu itu tidak ada perjalanan pakai pesawat, tidak ada. Apalagi pakai apa yang sekarang super cepat, lewat telepon gitu kan, lewat apa namanya, lewat video call begitu, tidak ada. Jadi waktu itu adanya apa? Naik unta atau naik kuda. Kalau naik unta itu kalau dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa 3 bulan perjalanan. 3 bulan perjalanan. Naik unta ya. Udah ke ujung-ujung Nabi Muhammad cerita kepada warga jahiliyah sedetail itu. Jadi kalau dikejar pakai logika tidak bisa. Hanya orang yang beriman. Nah, Pak Ustadz berusaha masuk di ranah itu untuk kita mengimani, meyakini dan mempercayai. Wah, ini Ustadz Muhammad ini selaku ketua panitia, entah ini panitia yang keberapa, karena tiap tahun kita memperingati ini. Dan ini harus. Karena apa? Kita selaku orang muslim wajib mengimani. Banyak peringatan-peringatan yang kita peringati. Ada peringatan Ibu Kartini, ada peringatan Hari Ibu, ada peringatan Hari Bapak. Ada ya peringatan Hari Bapak ya? Hari Ayah ada ya? Oh ada sudah. Hari Ayah. Kalau peringatan oh Masya Allah, ya aku Ayah Ustaz Muhammad. Ada peringatan apa? Ibu kota ada peringatan Bapak Wali Kota ada. Masya Allah, luar biasa yang jadi ibu-ibu ini. Tapi kita yang laki-laki jangan kecil hati. Yang ingin sampaikan Bapak Ustadz di sini bahwa Subhanalladzi tadi yang disampaikan, semoga ini bagian yang selalu diulang-ulang karena ini kita tingkatkan kualitas iman. Memang tidak bisa secara alam, secara nalar otak manusia yang penuh dengan keterbatasan itu, adik-adikku sekalian. Ya, tidak bisa. Dan ini pun dilakukan secara lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Apalagi dari Masjidil Aqsa
naik ke langit. Kayak gitu waktu kita dulu di pesantren disampaikan. Ketemu di langit pertama dengan Nabi Adam. Ya. Di langit kedua ketemu sama dengan Nabi Isa, Nabi Yahya. Ketemu dengan Nabi Yusuf. Langit ketiga Nabi Idris. Ya. Ketemu dengan Nabi Musa. Di langit ketujuh ketemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Di langit ketujuh baru masih naik lagi ke Rof, terus ke Sidratul Muntaha, tembus ke sana. Hanya Kanjeng Nabi Muhammad dengan Allah Subhanahu wa taala berinteraksi, berkomunikasi, berdialog. Apa yang didapat? Yaitu yang sekarang kalian kerjakan tiap hari. Apa yang dikerjakan? Sholat. Itu yang didapat, adik-adikku sekalian. Intinya di situ. Jadi waktu Nabi Muhammad ini pulang sebelum subuh sudah nyampe lagi di kota Mekah, ya, di Masjidil Haram disampaikan lagi, yaitu dibilangin apa tadi? Pemboteng. Tahun yang lalu Pak Ustadz tuh kesini, ya. Ini logikanya seperti ini. Contoh kecil, Pak Ustadz kesini tahun lalu. Nih, waktu mau berangkat Pak Ustadz tidak tahu kalau di baju Pak Ustadz ini ada semut. Tahunnya sudah berangkat, waktu menuju ke sini ada semut di saku. Ya, kalau berangkat ke sini tadi pagi itu subuh deras sekali hujannya, deras. Pikir saya kalau di darat itu kalau sudah hujan tuh leha-leha kita, santai-santai gitu kan. Saya sampai menunggu jam 6.30, hampir saya WA beliau, kayaknya tidak jadi ini. Saya panasi mobil. Sudah yakin aja sudah bismillah, kalau memang nggak ada ya mungkin sudah tidak jadi. Tahunya beliau sudah standby pinggir jalan. Malu saya. Ya, sudah lengkap, ibu kepala sekolah sudah di kapal, teman-teman sudah masuk. Ya, saking istiqomahnya dan semangatnya ketemu dengan sampean ini. Ya. Di kapal juga begitu. Ya, di perahu itu kalau hujan tidak bisa kita selfie tadi. Ya, mana kayak mau ini tadi perut saya tadi. Biasanya saya naik ke sini tuh enak gitu kan. Karena mungkin hujan tadi sepaneng, dingin gitu kan. Sudah pakai apa itu tadi saya dari Dieng itu dulu. Apa itu yang ikat kepala itu. Ya, alhamdulillah nyampe sini melihat kalian penuh dengan senyum, semangat, langsung sembuh kita ya. Langsung sembuh. Ya, karena ini bagian investasi kita semua, investasi guru-guru, investasi Pak Ustadz. Insya Allah kalian inilah yang nantinya mendoakan kami. Dan semenjak saya menginjakkan kaki di sini, saya sujud sholat di tempatnya ibu kepala sekolah itu, saya mendoakan kalian. Dari tahun yang lalu semenjak kita kenal. Makanya adik-adikku yang soleha, yang soleh, doakan guru-gurunya. Ya, doakan guru-gurunya jembar segalanya, baik kesehatannya, keluarganya, dan anak keturunannya. Saya yakin adik-adik kalian akan mengenang masa-masa seperti ini kelak. Oh, Pak Ustadz dulu menyampaikan apa ya? Iman itu ya? Tidak tahu. Nah, jangan sampai ini. Nah, ibu kepala sekolah kita sudah wanti-wanti tadi. Ada 4 pertanyaan katanya yang mau disiapkan. Nah, nanti saya tanyakan ini kepada kalian. Ya. Jadi datanglah ke sini tadi saya melihat kalian itu semangat. Masya Allah, ada yang saya lihat tersenyum, ada yang Pak Ustadz begitu kan, Masya Allah. Ya, luar biasa. Sampai ke sini dan seperti tahun lalu juga begitu. Selesai duhur atau jam 3 baru nyampe di rumah. Nah, pulang ke rumah. Asar di sana saya ngimami. Saya naruh baju semut tadi itu kan ikut terus tadi tuh. Nyampe di rumah cerita semut itu ke teman-temannya. Bahasa semut. Teman-temanku. Tadi saya ke SD 0 berapa nih Ustaz? 011 di Pulau Rinding, Pulau Gusung ya, Pulau Gusung. Saya cuma kencing ya, di Pulau Gusung. Semut cerita. Tahu nggak kamu semut temanku semua? Saya itu ke Pulau Gusung dengan anak-anak SD 011 waktu itu peringatan Isra Mi'raj. Cerita semut ke teman-temannya ini. Walah, kamu bisa nyebrang laut kah? Jangankan nyebrang laut, keluar dari rumah kamu sudah injak sama siapa nama Mona?
tendang bola, sekali tendang bocor bolanya. Anwar ya, saking kuatnya. Apalagi nginjak semut. Semutnya cerita ke teman-temannya. Teman-temanku, hari ini saya melakukan perjalanan ke Pulau Gusung nyebrang laut, ketemu sama anak-anak yang soleh dan solehan di sana memperingati Isra Mi'raj. Kaget semut-semut yang lain di istana semut itu. Pembotek kamu, masa kamu bisa ke Pulau Gusung? Ya kan? Kata teman-temannya itu, pembohong kamu, jangan percaya sama dia lagi. Bahkan Nabi Muhammad waktu menceritakan ini mau dibunuh, dihujat, dicaci maki Nabi Muhammad itu. Karena menceritakan yang tidak bisa dikejar dengan brain, otak tadi. Ya. Kan semut itu kan ikut tadi tuh waktu mau berangkat naik kapal juga ikut di sini, waktu tausiah juga ada di sini, cerita tahu semua semut itu. Makanya Nabi Muhammad ditanyain sama orang-orang Quraisy, kalau kamu memang benar Muhammad datang ke Masjidil Aqsa, berapa jendelanya Masjidil Aqsa? Lah yang Nabi Muhammad datang ke Masjidil Aqsa bukan untuk ngitung jendela gitu kan, bukan untuk ngitung pintu. Ya, orang kafir Quraisy yang pernah datang ke Masjidil Aqsa mungkin tujuannya itu, Palestina itu, ngitung jendela. Nah, kalau semut disuruh tanya berapa di sini kan jendelanya, karena ngelihat semua, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ada 10 jendela. Itu bisa baca kalau dihitung. Tapi Nabi Muhammad mempunyai mukjizat, mendapat wahyu dari malaikat Jibril, dia langsung bisa menjawab semua, dan peristiwa yang luar biasa di Isra Mi'raj. Akhirnya apa kata semut anak-anak? Menceritakan semua. Ini tempat apa Ustaz? Aula. Aulanya SD 011, jendelanya ada 10 jendela. Ya analisa terus. Kok kamu kok tahu? Saya loh dari sana, katanya semut. Cerita ke tim-timnya di istana semut itu. Ya. Menceritakan macam-macam. Ketemu sama di kantor banyak makanan. Ya, disuguhi kopi, gitu. Ngobrol ini dengan semua semut itu. Pulang juga begitu demikian, nanti semoga selamat sampai ke rumah. Tahun yang lalu cerita semut itu anak-anak. Ini paham cerita Pak Ustaz maksudnya ini? Bisa nyampe ke sini nggak semut itu? Semut bisa jalan nggak? Bisa. Tapi bukan semutnya yang jalan anak-anak. Begitu juga dengan peristiwa Isra Mi'raj itu. Ya, bukan Nabi Muhammad tengah-tengah terus jalan begitu ya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, sampai colpak itu kasu. Apa colpak itu? Sampai ini kakinya 3 bulan kalau naik unta itu ya. Ya kalau ibarat semut lah dari pelabuhan sana tadi terus berlayar ke sini, ya sekali kena ombak habis. Kena injak sama saudaraku tadi ini, ya langsung mati. Ini kok ujuk-ujuk cerita dari SD 011, luar biasa. Karena sembunyi, diperjalankan. Bukan kemauannya semut, tapi kemauannya siapa? Yang punya saku. Bukan kemauannya Nabi Muhammad, tapi kemauannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi dibawakan lagunya sama adik-adik kita. Gimana lagunya tadi adik? Di suatu, coba semuanya. Tadi yang depan-depan ini kayaknya pada takjub melihat penampilan penyanyi-penyanyi kita tanpa musik sekarang. Yang nggak ikut berdiri tadi atau yang nggak ikut maju tadi semuanya juga nyanyi ya. Pak Ustadz ingin mendengarkan lagunya tadi yang dibawakan oleh tim Mars kita, tim penyanyi kita tadi. Sama-sama ya. Direkam kayak ini Pak Ustadz? Ya, siap. Wah, yang nyaring suaranya adik-adik ya di suatu malam kan. Judulnya apa tadi? Ayo, mulai sahabat dan mulai. 1, 2. Judulnya? Iya. Hari Isra Mi'raj. Judulnya itu. Ya. Pak Ustadz tidak hafal ya, tapi nanti saya membawakan lagu yang lain. Sebetulnya hafal sih, karena sudah ranahnya sampean di situ. Yang tidak maju tadi, yang tidak berdiri di sini juga ikut nyanyi ya. Yang nyaring suaranya. Nanti saya tanyain dari nyanyian itu. Dimulai 1, 2, 3. Ulangi. Kurang keras. Adik-adik yang cowok-cowok jangan malu-malu. Kan tadi sudah ada tampil nih di depan nih. Tampil di tempat duduknya sekarang ya.
tampil di tempat duduknya. Yang sudah hafal tadi semakin nyaringkan biar terpancing adik-adiknya yang mungkin tadi mendengarkan, melihat kalian atau menatap kalian di suatu malam. 1, 2, 3. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah. Biasanya Pak Ustadz kalau tausiah di sekolah-sekolah itu banyak yel-yelnya deh. Karena kalau di lapangan atau di aula itu kan sampai ke mata memandang sampai ke belakang itu kan rame. Tapi di sini sudah tertib, sudah enak disampaikan begini. Pak Ustadz kurangi yel-yelnya biar agak fokus menyampaikan ke materi. Biasanya saya ajak joget-joget anak-anak itu. Kalau di sini tidak usah diajak joget-joget, sudah pada diam semua, masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Adik-adik, dari pelajaran semut tadi, adik-adik bisa memikirkan dan bisa ngebayangin dan bisa membandingkan peristiwa Isra Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad dengan contoh kecil yang Pak Ustadz tadi sampaikan. Adik-adik bisa menjawab enggak? Semut nyampe ke sini terus pulang lagi ke rumah dengan keadaan selamat dan bisa menceritakan itu. Apa semut itu jalan sendiri atau ikut? Nah, mungkin jalan sendiri nyampe ke sini ya, karena ada di saku, ya, nyampe di rumah baru. Begitu juga lah logikanya kira-kira. Ya, Kanjeng Nabi Muhammad itu. Makanya Kanjeng Nabi Muhammad itu kenapa kok di Isra Mi'raj kan? Karena itu tahun kesedihan. Yang pertama, istrinya Kanjeng Nabi Muhammad di bulan Rajab itu meninggal, namanya adalah Siti Khadijah Kubro. Khadijah. Ya, istrinya Kanjeng Nabi Muhammad. Yang kedua, pamannya Abu Thalib meninggal selang di bulan Rajab itu. Makanya oleh Allah Nabi Muhammad dipanggil di Isra Mi'raj kan. Sekali lagi, Nabi Muhammad ini bukan kehendaknya Nabi Muhammad untuk Isra Mi'raj, tapi diperjalankan. Adik-adik, tiap tahun-tahun sebelumnya kita melakukan Isra Mi'raj, Pak Ustadz akan ulangi. Karena mungkin tadi disampaikan sering mengadakan kegiatan peringatan dan Isra Mi'raj alhamdulillah selalu juga kita ingatkan biar tidak lupa. Makanya kita peringati Isra Mi'raj. Peringatan hari pahlawan, peringatan hari guru, peringatan Ibu Kartini dan sebagainya. Nah, ini wajib juga peringatan Isra Mi'raj biar kalian tidak lupa bahwa setelah pulang dari sini ditanyain sama bapak ibunya, nah tiap tahun Isra Mi'raj apa Isra itu nak? Hah? Itu sudah pokoknya mah
Isra Mi'raj itu pokoknya sudah ke Masjidil Haram. Nah, harus tahu artinya Isra Mi'raj ini. Isra bukan Isra Umar Ghani ya. Kalau Isra Umar Ghani ini mantan wakil wali kota dulu. Isra ini artinya adik-adikku sekalian adalah apa ini? Perjalanan malam. Nah, itu Isra. Perjalanan kalau begini namanya Isra. Makanya adik-adik ini yang masih kecil-kecil di sini ya. Kelas 6, ini kelas 6 di sini. Ini kelas berapa ini? Kelas berapa, Dik? Kelas 6 ya. Kelas ya. Kalau malam mingguan, jalan malam minggu, nah itu Isra. Bukan Isra sih. Orang yang kelayapan malam itu apa? Ya Isra itu, suka jalan mau kemana kamu? Mau Isra. Suka jalan malam, biar mudah diingat ya. Malam mingguan, nggak ada bahasa malam mingguan. Mau kemana? Mau Isra. Isra artinya jalan ya. Paham? Jadi Nabi Muhammad diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini namanya Isra. Kalau ke atas namanya Mi'raj. Nah, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha itu namanya Mi'raj. Mi'raj ya. Jadi ini Isra. Ini artinya sekali lagi kalau ini apa namanya, Dek? Isra. Kalau yang ke atas Isra Mi'raj, perjalanannya Kanjeng Nabi Muhammad di waktu malam. Ya. Oleh-olehnya apa? Tadi di nyanyian yang kalian yang sampean adik-adik sampaikan tadi, yaitu sholat. Sehari semalam kita sholat sebanyak berapa rakaat? 17 rakaat. Coba saya tanyain sebelahnya, subuh berapa rakaat, Adik? 18. Subuh. Banyak betul sholat subuh 18 rakaat. Pak Ustadz aja duha tadi 1, 2, 3, 4 kali salam. Ya, 4 kali salam. Nah ini subuh berapa rakaat, Dek? 2. Kelas berapa, Dek? 6. Oh, kelas 6 ini. Oh, coba maju dulu yang kelas 6. Sini, maju dulu. Ya, saya tanyain nanti ini. Namanya siapa, Dek? Rizky, Masya Allah. Subuh berapa rakaat tadi katanya? 2. Coba niat sholat subuh kelas 6 gitu loh. Tepuk tangan dulu, kasih semangat Rizky. Niat sholat subuh. Usolli. Pardon. Niat pakai bahasa Indonesia gimana bahasa Indonesia? Niat sholat subuh 2 rakaat menghadap City Mall. Kita mau ke City Mall. Tak kasih tahu dulu. Usolli fardhas subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati Ulangi. So niat sholat subuh. Usolli fardhas subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Usolli fardhas subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Malu-malu Rizky. Ya, tepuk tangan buat Rizky. Masyaallah. Coba ini yang paling nyaring tadi nih, yang pakai Gibran, siapa namanya ini? Oh, Gibran. Sholat Isya ada berapa rakaat? Sholat Isya berapa rakaat? Ini yang bilang astaga ini. Astagfirullahaladzim. Coba sholat Maghrib berapa rakaat? Maghrib 3. Oh, 3, bagus. Saya tanya perempuan sekarang. Pak Ustadz gimana kalau ceramah kok nanya-nanya? Aduh, semoga saya tidak ditunjuk, katanya Pak Ustadz ini. Tapi tenang saja deh, nanti ibu kepala sekolah ngasih hadiah ya. Banyak pertanyaan nanti saya sampaikan, termasuk tadi waktu Nabi Muhammad naik ke Sidratul Muntaha tadi disampaikan langit pertama ketemu sama siapa tadi? Angkat tangan.
Woi, sini. Mana ibu kepala sekolah sudah? Mana tuh? Mana ditinggal kita? Ini Ustaz Muhaimin, juara pertama Ustaz Muhaimin. Berarti fokus tadi ini ya. Pertama Nabi Muhammad berdialog dengan Allah Subhanahu Wa Taala di langit pertama dan ketemu dengan Nabi Adam. Siapa namanya, Dek? Agung Irawan. Panggilannya siapa? Mimi. Dari mana? Agung Irawan dipanggil Mimi. Miming. Masya Allah. Oh, nama keren gitu ya? Miming. Agung Irawan. Bapak ibumu ngasih nama bagus-bagus dipanggil Miming. Masya Allah. Nama apa deh ya? Semoga jadi orang suksesnya ya. Nanti bilang kamu kepala sekolah, Bu. Kata Pak Ustadz, Miming. Irawan ya, Agung ya Bung. Bisa menjawab pertanyaannya Pak Ustadz gitu ya. Nah, terima kasih Agung. Miming, kembali ke tempat. Tepuk tangan buat Miming. Masya Allah. Tapi ngomong-ngomong, Miming tadi sholat subuh nggak? Tidak, jujur. Masya Allah. Pokoknya karena ini kita tingkatkan kualitas iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Pak Ustadz ngancam. Tidak, ini Aukamakol sumbernya jelas ya. Besok tatkala kita ketemu wafat ini, tatkala kita mempertanggungjawabkan amal kita di hadapan Allah, yang diperiksa pertama kali bukan puasa kita, bukan haji kita, bukan zikir kita, bukan puasa kita, tapi pertama kali yang akan dihisap, yang akan ditanya oleh Gusti Allah, yaitu sholat. Tatkala pertanyaan pertama, sholat kita sudah tuntas, sudah bagus, there is no problems again. Dianggap aman sudah. Kalau sholatnya tuntas, ini makanya wajib sholat subuh ya. Apalagi kalau sudah malam begadang, megang HP, oversleep sudah. Oversleep. Begadang itu bahasa Inggrisnya stay up. Kalau begadang, stay up. Nah, jangan begadang anak-anak ya. Apalagi kalian mencari ilmu ya. Banyak harus belajar. Belajarnya pun maksimal jam 10. Nah, jam 10 selesai. Yang belajar tadi malam jujur. Yang belajar tadi malam angkat tangan. Yang belajar jujur. Satu orang aja. Oh, ini juga perempuan. Siapa aja yang belajar? Siapa namanya, Adik? Oh ya, pelajaran apa yang dipelajari tadi malam? Oh, bagus. Ini Adik? PR apa, Adik? IPAS, Masya Allah, luar biasa. Kasih tepuk tangan bagi yang belajar tadi malam. Luar biasa. Kalau tadi Miming tidak sholat subuh, saya tanya dulu ke perempuan. Jujur perempuan ini ya. Coba dulu saya tanya ke yang paling besar. Sholat Isya ada berapa rakaat, Adik? Kelas berapa? Oh, kelas 1. Oke deh. Yang ini Isya berapa rakaat, Adik? Kelas berapa? Kelas 2. Isya ada berapa rakaat sholat Isya? Yang kelas 2 angkat tangan perempuan. 1. Oh, ini kelas 2. Baik. Yang kelas 2 sholat Isya yang tahu ada berapa rakaat? Angkat tangan. Ada? Ya, sebutkan. Oh, madu tahu sebetulnya. Kalau Isya itu ada 4 rakaat. Maulid ada berapa? Semuanya. Sholat Maulid ada berapa, Dek? 3. Bapak saya tanyain yang kelas 6 ini. Yang kelas 6 ini kelas berapa ya? Kelas 6, baik. Saya harus mendekat dulu ke kelas 6.
tatkala Nabi Muhammad nyampe di Sidratul Muntaha, ya, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini di mana itu? Kita sering baca, berada di mana? Tahiyat waktu kita sholat. Coba dibacakan bacaan tahiyat di waktu kita sholat sama-sama. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baik, adik-adik, tatkala tahiyat waktu sholat jangan buru-buru. Ya, ingat peristiwa Isra Mi'raj. Di tahiyat itu ada dialog antara apa? Pencipta kita Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Muhammad. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka. Nah, di situ ada deh. Nanti kalau ini berbicara hadis, berbicara banyak nantinya. Nah, intinya Pak Ustadz mengajak, mengingatkan kepada adik-adik semua dari peristiwa Isra Mi'raj yang tidak bisa dinalar dengan otak tadi yang Pak Ustadz sampaikan. Oleh-olehnya adalah sholat 5 waktu. Bagi adik-adik yang kecil, karena tadi memang belum baligh ya. Kalau kelas 1 ini belum baligh, makanya belum wajib sholat. Tetapi kalau sudah, ini umurnya berapa tadi Dek? Ini umurnya berapa sekarang? Berapa? 8 tahun ya. Aukamakol umur 7 tahun kalau tidak sholat sudah harus diingatkan, bahkan dipukul. Ya bukan langsung ditempelengi, bukan ya. Bukan langsung ditempelengi, bukan, diingatkan ya. Bagi yang usia 7 tahun. Makanya bagi adik-adik yang sudah 7 tahun, yang kelas 1 tadi kita maklumi belum bisa menjawab. Tapi kalau sudah kelas 6 kayak ini, yang sudah balik-balik, tidak tahu sholat, nanti di akhirat di smackdown sama. Lah bener, kanjeng Nabi Muhammad ini waktu di Sidratul Muntaha, ya kan? Ada perjalanan-perjalanan lainnya, yaitu perjalanan ke surga. Nabi Muhammad melihat keindahan-keindahan di surga. Nabi Muhammad diperjalankan juga ke lewat neraka. Di neraka ini ada Nabi Muhammad itu melihat apa sering kita mendengar bahwa lidahnya orang menjulur, ditarik, terus digunting, disambung lagi, digunting lagi. Itu apa? Ya? Ditanya ke malaikat Jibril. Itu adik-adik belajar ya kisah-kisah seperti itu. Bahkan Nabi Muhammad tatkala jalan ini dipanggil, Muhammad, wait me. What, Muhammad, come here. Muhammad, please wait me. Suruh tunggu saya. Sedangkan wait me, ya tunggu saya. Muhammad, come here, ke sini. Tapi Nabi Muhammad tidak noleh. Nah, setelah nyampe di tempat, Nabi Muhammad nanya ke malaikat Jibril, siapa tadi itu Jibril yang teriak-teriak itu di neraka tadi? Ya, itulah kaum Nasrani dan kaum Yahudi. Untung Nabi Muhammad tidak menoleh ke kanan, tidak menoleh ke kiri. Kalau menoleh ke kanan maka umat Muhammad akan ikut. Nah, seperti itu. Banyak kisah-kisah deh. Tapi ini lama sekali kalau bahas. Tapi yang ingin Pak Ustadz sampaikan, sudahlah. Kalian tuh sholat. Apa sayang, sungguh sayang, cantik-cantik, tidak ada yang hafal? Tadi kan hafal lagunya yang itu. Ya, perasaannya lagunya anak-anak deh. Sayang, sungguh sayang, cantik-cantik, gak sembahyang. Ayo ikuti. Sayang, sungguh sayang, cantik
tidak sembahyang. Siti Fatimah cantik, ia bersembahyang. Siti Fatimah cantik, ia bersembahyang. Kalau yang laki-laki, sayang, sungguh sayang, ganteng-ganteng. Masya Allah, sayang, sungguh sayang, ganteng-ganteng, gak sembahyang. Siapa yang tadi di langit ketiga tadi ketemu sama siapa? Nabi Muhammad, angkat tangan. Ayo, tadi disampaikan. Ya. Idris. Nabi siapa? Nabi siapa? Nabi Idris. Jangan terpengaruh sama temannya. Nabi siapa? Yusuf. Nabi Yusuf. Sini dulu. Ini ibu kepala sekolah, tepuk tangan. Siapa yang jawab Nabi Idris tadi? Oh, nanti juga ada bagiannya. Betul memang Nabi Idris, tapi di langit ketiga Nabi Muhammad ketemu sama Nabi Yusuf. Terima kasih. Bilang ke bu kepala sekolah nanti ya. Ya, Nabi Yusuf yang ganteng-ganteng, makanya sayang kalau tidak Yo, sayang, sungguh sayang, ganteng-ganteng, gak sembahyang. Semua sayang, sungguh sayang, ganteng-ganteng, gak sembahyang. Nabi Yusuf ganteng, ia bersembahyang. Nabi Yusuf ganteng, ia bersembahyang. Semua sholli wa sallim daiman ala Ahmad. Sholli bersuara, daiman ala Ahmad wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Adik-adik silakan nanti searching, boleh oke deh, boleh di Google, enggak apa-apa. Lihat lagu Sayang Sungguh Sayang. Nah, di situ lengkap, di situ nanti silakan dihafalkan ya, karena berkait dengan tingkatkan kualitas iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang disampaikan Pak Ustadz ini yang belum sholat, yang belum sholat, yang belum sholat, yang belum sholat subuh, yang belum sholat duhur, yang belum sholat asar, mulai dari kegiatan Isra Mi'raj ini wajib sehari semalam ada berapa rakaat adik-adik? 17 rakaat. Duhur ada berapa? 4. Maghrib ada berapa? 3. Subuh ada berapa? 2 rakaat. 4 salah berdiri dari. Oke. Sehari semalam kita sholatnya ada berapa rakaat? 17 rakaat. Bagi adik-adik yang kecil-kecil yang tadi belum bisa jawab, dimaklumi, dimafhum, tapi harus belajar. Ya, alhamdulillah wa syukurillah, di sini ada guru kita yang membimbing kalian tata cara sholat. Makanya adik-adik, sholat ini akan pengaruh nantinya, terutama kelas 6 yang sudah balik. Oh, wajib ini. Ya, sekali lagi Pak Ustadz sampaikan, yang diperiksa pertama kali nanti tak kala menghadap Allah, Allah tidak menanya, emasmu berapa, mobilmu berapa, zakatmu bagaimana, kamu berapa kali naik haji, tidak. Tapi yang dipertanggungjawabkan di hadapan Allah nanti yaitu sholat. Makanya kita harus dimanapun sesibuk apapun sholat. Jujur untuk perempuan tadi, jujur. Yang berhalangan angkat dulu, angkat tangan dulu yang berhalangan. Yang halangan nih satu. Yang halangan banyak betul. Ini janjian atau kompak ini. 1, 2, 3, 4 orang. Oke, yang lainnya jujur ini. Kan wajib nih sholat nih. Baik deh, kalau subuh mungkin kalian banyak yang
sebagian oversleep ya, oversleep itu kebablasan ya, mungkin saking di cuaca dingin, apalagi sudah ada selimut gitu kan, ada bantal, aduh sudah itu ya, aduh enaknya tidur sudah. Tapi Pak Ustadz nanya sholat maghrib, nah, jujur sebetulnya Pak Ustadz tahu sih siapa yang nggak sholat dan siapa yang sudah sholat. Yang sholat maghrib khusus perempuan dulu tadi, sholat maghrib, yang sholat maghrib angkat tangan. Loh, yang sholat maghrib tadi malam angkat tangan, yang sholat maghrib. Loh, yang tidak sholat maghrib angkat tangan, jujur. Oh iya, astagfirullahaladzim. Ayo sama-sama kita baca istighfar adik-adik. Astagfirullahaladzim. Saya tanya dulu alasannya. Yang tidak sholat maghrib kenapa deh alasannya kira-kira ya? Pak Ustadz ingin tahu. Ini cantik. Apa alasannya tadi tidak sholat maghrib? Dudukan saya ini kayaknya yang ditanya ini. Ternyata iya. Alasannya apa deh? Alasannya apa? Oh, ada yang bisa jawab? Aduh, jawab. Ini alasannya apa kira-kira deh? Malas. Istighfar, 1, 2, 3. Astagfirullahaladzim. Adik-adik, tahu nggak di neraka itu? Gimana ya kalau kita ngaji dulu itu ya? Merinding kalau kita itu mendengar tafsir kajian tentang neraka adik-adiknya. Ya Allah, semoga perkumpulan kita ini adik-adik yang belum termotivasi sholat, insya Allah setelah ini pada sholat. Siap adik-adik sholat? Siap adik-adik belajar sholat? Semoga kita bisa meningkatkan kualitas iman kepada Allah. Isra Mi'raj adik-adik tidak bisa dinalar dengan logika. Tapi semut bisa nggak nyampe ke sini semut? Lewat satunya bagus. Nanti insya Allah berkahnya kita berkumpul, berkahnya kita berselawat. Jangan khawatir adik-adik. Ya, Ustadz Muhaimin dan kita semua siap membackup, siap mendoakan kalian dan siap untuk membimbing kalian belajar. Nggak apa-apa dulu udah tahu artinya. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Doa iftitah. Ya, macam-macam. Caranya suaranya bagus, terutama yang sudah balik-balik. Kalau yang sudah balik-balik sengaja Pak Ustadz enggak tanya karena bisa jawab tadi. Insya Allah sudah kelas 5, kelas 6 ini wajib tahu. Karena peringatan Isra Mi'raj ini yang olehnya hasilnya adalah tentang sholat. Makanya adik-adik Pak Ustadz ulangi sekali lagi dan sekali lagi, sholat tidak boleh malas. Apalagi tadi maghrib, isya, subuh. Besok saya mau calling Ustadz Muhaimin dan ibu siapa sudah? Semoga saya punya nomornya beliau nanti. Saya akan japri ke Ustadz Muhaimin. Ustadz Muhaimin itu nama ini tadi siapa nama Mimin? Tanyain tolong dimonitor Mimin apa sudah sholat begitu kan? Biar kita ini juga punya keberhasilan di bidang itu. Karena perkumpulan kita ini insya Allah akan membawa berkah, akan kembali kepada kalian. Yang males-males nanti sama Allah diberikan apa? Diberikan kekuatan untuk sholat. Pak Ustadz juga dulu begitu deh. Ya, mau ke masjid itu dulu berat kaki aku. Ya, apalagi di pondok itu, dicambuk dulu, disiram. Tetapi setelah kita sering sholat, kalau tidak sholat sendiri itu kita nangis. Kalau kita tidak sholat dengan sengaja ya. Kebablasan subuh kita bangun, namanya manusia kadang-kadang kecapean gitu kan. Bangun jam 6:30, kita itu kayak ada yang kurang sudah ini. Itu adik-adik ya. Makanya sholat. Di kota ya Pak Ustadz dulu pernah nanya di salah satu sekolah. Pak Ustadz pernah ngajar di Asamil, di YPK, pernah di Bidatrah ya. Pernah ngajar di SMK Halal Bang, pernah di Monamas, pernah banyak sekolah yang Pak Ustadz pegang karena bahasa Inggris ya kan.
Suatu ketika Pak Ustadz ini ketemu sama, kalau di sini alhamdulillah ya, mungkin tidak terpengaruh dengan luar mungkin. Ada cewek ya, termenung terus begitu di belakang itu. Saya tanya, kamu kenapa dek? Kok enggak nyambung? Saya tanyain. Ya,